Adil ketelino berceramin ke sorga, bersengat kaju bata. Harus. Pada malam hari ini, pada tanggal 27 Maret 2024, saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata Telemandau dan bersama malam hari ini, di mana Ketua Umum Sahabat Tani Indonesia dan timnya Pak Prabowo Gibran beserta dengan Pak Zakaria serta Pak Kades Desa Nangamatu, Pak Paing, dan Ibu Kades Ketua PKK Desa Nangamatu dan Kades Desa Bonwatan Pak Arki. Izin Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Gibran, saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata pada malam hari ini begitu luar biasa sehingga Ibu Sumaria Daeng Toba boleh hadir di tengah-tengah kami di Telemandau, khususnya di Kecamatan Loter Raya, dan pada khususnya di Desa Nangamatu, Kecamatan Loter Raya. Dengan kesibukan beliau beserta tim boleh hadir di tempat ini untuk bagaimana melihat secara langsung program Pak Jokowi terhadap Indonesia Terang, di mana program listrik sutet yang akan masuk ke desa, khususnya di desa Kecamatan Batu Desa sedang Ngamatu sampai desa Betarikan Damali. Dan inilah kondisi kami saat ini di tempat Kades Nangamatu, sehingga boleh dilihat dan disaksikan. Dan walaupun tadi ada dua kendala yang kita hadapi, mengalami suatu kemacetan dan dibantu warga, dan di mana juga kita dalam perjalanan hujan dan boleh tiba dengan selamat ya, kurang apa suatu apapun. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Umum Sahabat Tani Indonesia, Ibu Sumaria Daeng Toba beserta tim, dan salam hormat kami kepada Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia yang begitu peduli dan perhatian terhadap kami masyarakat, khususnya di pedesaan dan pelosok, dan mohon perhatian juga bukan saja listrik tetapi infrastruktur jalan dan jembatan semoga menjadi kerinduan bagi kami, menjadi perhatian bagi kami juga, untuk kami juga dari Pak Presiden maupun Presiden terpilih Pak Prabowo dan Gibran. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Mungkin silakan Bu Ketua Umum Ibu Daeng. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan saya kayaknya sudah nggak bisa berkata-kata apa lagi ya, dengan terharu, bahagia, bangga berada di sini. Saya Sumaria Daeng Toba, Ketua Umum Sahabat Tani, yang mana saya didampingin oleh tim dari petani, Sekjen Petani Saudara Elhan Zakaria, dan Pak Kadis Pariwisata ya, yang menjemput, mendampingi kami kemana-mana, sehingga kami berada di rumah Pak Kades ya, Desa Nangamatu, dan juga Pak Kades Bonwatan yang setia sejak kedatangan kami di bandara sampai kami dibawa kemana-mana gitu. Alhamdulillah malam ini kami ada di rumah Pak Kades ini, walaupun perjalanan sangat gimana lagi ya, saya nggak bisa berkata apa lagi. Tadi mobil yang kami pakai 2 kali ya dapat trouble, sehingga kami dapat tumpangan dari salah satu warga yang bisa mengikutkan kami ke mobilnya, walaupun dengan keadaan hujan deras sampai kami semua basah kuyup, tapi saya sangat bangga dan bersyukur bisa melihat apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi yang terhormat. Saya melihat banyak sutet ya, tiang-tiang listrik yang sudah akan menerangi, yang sudah terbangun, yang akan menerangi desa ini ya, yang mana kalau kita melihat betul-betul itu hutan semua ya, tidak mungkin lah kalau itu terpasang. Tapi saya yang menyaksikan bahwa itu benar-benar kerjaan Pak Jokowi yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga ini akan berkelanjutan, dilanjutkan oleh Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Ini tolong dilanjutkan ini program, dan sudah terpasang semua sutet-sutet walaupun di tengah hutan yang kalau kita lihat secara kasat mata tidak masuk akal ya dipasang itu. Tapi itulah Pak Jokowi yang memperhatikan masyarakat khususnya
dengan adanya pembangunan untuk Indonesia Terang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kades ya dan Ibu Kades bahwa kami sudah berada di rumahnya dengan keadaan basah kuyup tadi sampai di sini. Ini saya meminjam sarung ya, tapi lah pinjam tapi karena saya punya pakaian udah basah semua. Saya Ketua Umum Sahabat Tani Indonesia bersama Sekjen Petani sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kedatangan kehadiran kami di desa ini bisa membawa hasil bersama Ketua DPD Sahabat Tani Kabupaten Lamandau, Bapak Kadis Pariwisata yang benar-benar juga memperhatikan masyarakat karena beliau juga mantan camat ya di sini. Dan disaksikan oleh kades-kades yang luar biasa. Juga kadesnya masih muda. Jadi ini titipan buat Mas Gibran, tolong betul-betul diperhatikan. Mungkin dari saya, makasih dari Saudara Elham Jakaria. Saya salah satu influencer yang juga Sekretaris Jenderal Petani atau Perhimpunan Penjaga Tatanan Negara Indonesia yang mengikuti mendampingi perjalanannya Ibu Tani Indonesia dari Sahabat Tani, dan saya melihat banyak bahwa mungkin di belahan Indonesia lainnya juga ada yang seperti ini, di mana tidak semuanya bisa menikmati listrik. Pak Jokowi baru memasang tiang sutet, tapi belum nyambung. Tapi saya juga mendengar dan melihat PLN sudah masuk. Kehadiran kami ke tempat ini, ke Lamandau ini sampai ke pelosok-pelosok ini adalah untuk mensupport para petani. Itu niat awalnya. Yang kedua, di perjalanan ada pengembangan. Saya mendengar banyak sekali ada tempat wisata yang masih bisa dikembangkan dan harus dikembangkan. Dan yang ketiga, ya bagaimanapun ya kita tahu bahwa di sini kebanyakan petani juga ya. Petaninya juga petani hutan sebetulnya ini kalau harus disebutkan. Tapi ya memang jumlah populasi saya belum melihat banyak di Pak Kadis nih. Dan saya sempat mendengar juga ada kawasan khusus yang KEK itu. Untuk itu mungkin Pak Kadis bisa jelaskan sedikit biar saya sampaikan ini yang lebih menarik nih Pak. Bahwa potensi yang ada di Kecamatan Batik Raya ini khususnya destinasi wisata, dan di tempat desa Nangamatu ini ada namanya Banteng Sopanan. Sebentar, Banteng Sopanan, Belantikan Raya. Banteng Sopanan. Ya. Lanjut. Nah, ini merupakan binatang endemik, bukan saja banteng sopan tapi banyak jenis-jenis binatang yang ada di Kecamatan Batik Raya, khususnya desa Nangamatu, desa Kehingai, desa Bintang Mengalih dan sekitarnya. Nah, ini perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat bagaimana melindungi binatang-binatang yang langka ini sehingga mendapatkan support, walaupun sudah ada kerjasama dengan Yoyarin. Yoyarin dicatat luar biasa nih Yoyarin. Lanjut. Yoyarin. Nah, Yoyorin ya Ibu ya. Yayorin. Aduh ini saya. Lanjut Pak Kadis. Nah, dengan adanya program Pak Jokowi bersama dengan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Lamandau, jadi untuk jaringan sutet sudah terpasang sampai di kota Kecamatan Batik Raya. Tinggal 6 desa, dari desa Karangbesi, desa Benuatan, desa Kehingai, desa Nangamatu, desa Bitamal dan desa Petarikan. Tinggal 6 desa ini mohon perhatian khusus untuk jaringan sutet tersebut, dan walaupun ada program tapi percepatan yang didambakan. Nah, malam hari ini masyarakat desa Nangamatu khususnya karena kita sudah tapi ini merupakan program desa, bantuan dari CSA dari pihak ketiga, perusahaan dari PT Krades. Nah, ini yang perlu kita syukuri dan memperhatikan sekali lagi pemerintah pusat, dan boleh disaksikan Ketua Umum tadi beserta dengan Sekjen bagaimana perjalanan luar biasa. Dan sekali lagi Pak Prabowo, Pak Jokowi, Mas Gibran dengan usia Ketua Umum ini yang sangat luar biasa, saya sangat salut dan tidak bisa berkata apa-apa. Tadi naik pickup ya dengan cuaca yang hujan, ditutupin terpal, dilindungi terpal, dan boleh tiba. Ya, ini luar biasa perhatian, dan kami menunggu lebih dan lebih lagi buat daerah pelosok dan untuk infrastruktur terutama di jalan dan sebagainya. Mungkin itu saja dapat Pak Kadis sampaikan. ini sedikit tentang tadi hewan endemik itu. Betul. Apakah yakin hanya ada di sini? Betul. Nah, jadi ini yang penting. Iya, untuk Banteng Sopanan namanya di Belantik Raya ini satu-satu yang ada di Kalimantan Tengah, yang ada hanya di desa Nangamatu dan desa Kehingai sekitarnya. Itu jumlahnya bisa ketahuan berapa?
sekitaran 20 lebih ya, Ya. Pak Kades ya, 20 lebih. Itu harus dikembangbiakin dong Terus biarin itu ya. ya. Dan memang lokasi sudah kita lindungi. Oh, oleh nah pemerintah. ini dia, itu masuk kawasan khusus nggak? Masuk Betul, kawasan ya. khusus yang sudah dibebaskan oleh pihak ketiga, khususnya PT Kada Trades ya, Pak Kades. Nah, Ya. ini saya juga melihat di sini banyak perusahaan-perusahaan yang sangat luar biasa peduli kepada masyarakat gitu. Betul. Salah satu di antaranya itu nih yang Iya. Pak Kades sebutkan ya. Betul. Ya, lanjutkan. Nah, mungkin Pak Kades bisa Ya, menyampaikan. kita langsung ke Pak Kades. Nah, Pak Kades, selama ini kan ada yang khas dan khusus kan nih di desa ini nih. Harapan kedepannya bagaimana Pak Kades? Harapan kedepannya yang pertama listrik ya, Listrik. listrik berhubung Suset sudah masuk. Yang kedua pengembangan infrastruktur dan juga banyak hal-hal lain seperti ambulan desa dan sebagainya. Karena semua hal-hal tersebut semuanya berkaitan. Nah, di samping itu juga di desa ini untuk mencapai atau percepatan proses pengembangan, kita juga perlu sinyal, jaringan Iya. khusus. Karena saat ini kami merasa memang teknologi informasi itu sangat penting. Banyak informasi penting. Kalau kami tidak turun ke kecamatan, minimal kami sangat tertinggal informasi. Adapun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pengembangan desa ataupun pengembangan wilayah Indonesia sampai ke pelosok, kami juga sangat-sangat berharap listrik, transportasi lainnya seperti ambulan dan infrastruktur itu juga menjadi prioritas bagi kami. Keunggulan dari desa yang Bapak komando ini ada banteng. Ya. Nah, itu sampai mana sekarang, mungkin ada hambatan atau kurang apa, mungkin bisa saya sampaikan nanti ke teman-teman yang melihat rekaman ini. Keunggulan di desa ini memang benar dikatakan tadi, ada terdapat salah satu satwa langka, yaitu dikenal dengan nama banteng sopanan atau banteng belantikan, dengan nama apa ya? Nama bahasa Latinnya itu Bos Japanicus lowi. Dan sejauh ini kami bersama pihak Yayorin dan juga 3 desa, yaitu Desa Kihingai, Nangamatu dan Bintang Mengali, sepakat melindungi. Dan berkat bantuan dari Yayorin dan pihak ketiga, maka lokasi tersebut sudah dijadikan atau statusnya sudah wilayah hutan konservasi. Namun sejauh ini masih banyak hal-hal yang harus kita perhatikan, terutama dalam perlindungan. Mengingat binatang itu pasti diincar semua orang. Dalam hal-hal tersebut, maka kami juga mohon perhatian dari pemerintah terkait dalam rangka pengembangan wilayah tersebut dan juga perlindungan satwa-satwa langka. Bahkan bukan cuma banteng, tapi banyak satwa-satwa liar atau satwa langka yang harus kita lindungi di sana. Nah, idenya di situ sebetulnya. Iya. Pak Kades. Oke. Mungkin Pak. Pak Kades lagi desa. mengenai kebutuhan wilayahnya Pak Kades Enggak, belum, Pak. sama aja. Kades ini. langsung aja. Izin Pak Jokowi yang terhormat, Pak Prabowo, Pak Gibran. Sewaktu saya jadi camat beserta teman-teman Kades, khususnya Kades Nangamatu, Pak Paing dengan Kades Bintang Mengalih, bahwa di tempat desa ini ada 2 jalur menuju desa, itu Desa Bintang dengan Desa Petarikan. Dan rencana kita di tempat tersebut sambil menunggu hujan reda, kita lokasi tersebut tidak terlalu jauh, kita akan memang rindu di sana tuh tempat perkumpulannya untuk orang berwisata, sehingga ke beberapa desa itu dengan jarak tempuh yang sangat dekat, dan kita akan bangun di sana dan mohon dukungan. Kita akan dirikan untuk mengingat ya, program Pak Jokowi, baik itu listrik ke depannya, terutama tahun ini, dan infrastruktur jalan yang kita rindukan. Kita akan bangun patung Pak Presiden, kita akan dirikan di sana. Dan ini mohon juga dukungan dari pemerintah pusat, Pak Presiden, sehingga mengenang Pak Jokowi nanti setelah beliau tidak lagi berakhir masa jabatannya. Jadi masyarakat di tempat ini, khususnya Batik Raya, bisa mengenang jasa-jasa beliau. Mungkin itu harapan kami dan tujuan kami. Pak Kades izin, Ya. takut saya salah dengar, katanya mau bangun patung Pak Jokowi, Pak Presiden. Sudah sampai tahap apa itu di sana? Sudah pernah pengajuan atau sudah gimana? Ini baru kerinduan kita, Oh. belum kita mau ngajuin, tapi kita udah sepakat gitu. Udah sepakat ya, berarti Sepakat. ada gagasan yang Ada gagasan disetujui awal, oleh ya. beberapa pihak. Betul. Wow. Terutama desa ya, Ya, desa. kepala desanya. Iya. Nah itu artinya apa? Kalau kita dirikan dan bangunan patung Pak Jokowi di sana, itu mengenang jasa beliau, mengingat jasa beliau. Oh.
Nah, Ini yang kedua perhatian khusus juga bahwa bagaimana kerinduan masyarakat terhadap infrastruktur terutama di jalan di situ. Begitu. Satu lagi akan saya pertanyakan karena ini sangat menarik. Saya ini dari Jakarta Pak, dari kota Pak. Saya ke Monas itu dekat Pak, terang benderang di sana. Mohon izin, punten ya Pak. Yang saya lihat ini kok baru sutet dipasang sekarang ini. Emang dari dulu nggak ada, udah berapa tahun ini baru mau masuk listrik? Sudah 78 tahun belum pernah masuk. 78 tahun. waduh 78 tahun dan baru di era Pak Jokowi tiang-tiang itu Akan berdiri. dibangun. Dan saya dengar juga programnya 2024 ya. Betul. Jadi mungkin saya ya menyampaikan kepada Mas Kaisang, Mas Gim kan, Mas Kaisang, kapan-kapan turun ke sini ya, kita turun ke sini melihat langsung, karena saya sudah turun melihat langsung bahwa Pak Jokowi sangat perhatian kepada masyarakat, yang mana 78 tahun itu tidak ada listrik ya, Rades ya. Setelah Pak Jokowi 2 periode dan akan berakhir masa baktinya, beliau membuat kenangan buat masyarakat Kalimantan Tengah. Jadi saya berharapkan kepada Mas Gibran tentunya sebagai penerus, tolong diperhatikan, jangan dilupakan bahwa disinilah Pak Jokowi membuat kenangan, dan juga Mas Kaisang ya sekaligus. Jangan dulu di-cut, bentar saya lagi bikin ini. Oh, di sana terang, di sini enggak gitu. Biar gimana gitu ya, biar agak gitu. Berkadilah. Nah, iya, itu mau masuk ke situ saya. 78 tahun dan baru di era Menjelang Pak ke Jokowi 79. ini, hah? Menjelang ke 79. Menjelang 79 tahun tahun. listrik baru mau masuk, sebentar lagi masuk ke sini. Berarti saya menemukan kenapa alasan Pak Kadis bersama para kades dan tokoh-tokoh masyarakat di sini ingin mendirikan dan membuat patung Pak Jokowi di sini. Saya paham sekarang alasannya kenapa. Pak Kadis, Alasannya apa gitu? enggak, itu udah alasannya udah masuk ke situ. Sudah. Biar ini biar nanti Baik, terima kasih. Yang pertama, kenapa kita rindu mendirikan patung Pak Jokowi yang ada di Kecamatan Tikraya, khususnya desa terakhir. Ya. Dan setelah desa ini nggak ada lagi desa lain seperti dari Bintang Mengalir. Artinya untuk mengenang kepedulian, keperhatian beliau terhadap masyarakat pelosok terluar. wow, izin potong punten. Apakah itu bagian dari ucapan terima kasih? Betul. Ini ucapan Bukan hanya terima kasih. kenang-kenangan loh. Ucapan terima kasih yang luar biasa kepada pengabdian Pak Jokowi terhadap masyarakat, kepedulian Pak Jokowi terhadap masyarakat di pelosok dan pedalaman. Itu alasan kita. Nah, ini saya jadi ingat waktu itu Bapak langsung masuk ke ini adalah bukti keadilan. Wah, luar biasa, Pak Kadis. Iya. Jadi artinya inilah bukti nyata kerja dan kerja nyata beliau buat memperhatikan masyarakat pelosok pedalaman. Itu sesuai dengan Pancasila ya, Pak? Betul, berkeadilan tadi beliau wujudkan di sana. Jadi bukan saja kata-kata tapi kerja nyata. Dan ini bukan hanya satu titik ya. Dan saya pun menangkap bahwa di belahan Indonesia lainnya, yang terdalam, yang terluar, bahkan yang tertinggal sudah mulai dibangun. Salah satunya ya dengan hadirnya listrik dan hal lainnya yang saya belum bisa ceritakan banyak. Dan mungkin Ibu Sumaria ini Ketua Umum Sahabat Tani Indonesia dan berada juga, dan Ibu ini berada juga di Pandawa 5 bersama, mohon izin, Bapak Luhut Binsar Panjaitan ada di sana. Dan kalau Ibu ini fokus khusus untuk pertanian, peternakan, UMKM, hilirisasi. Cuma memang ketika nyampe ke sini kan kita kan jadi mendengar banyak hal, Bu. Banyak, ya. Ada Jadi, binatang endemik yang harus kita lindungi ya, mungkin iya. nanti ya Ibu lah mungkin tinggal. saya Ketua Umum Sahabat Tani Indonesia, yang mana saya dimasukkan di Pandawa 5 ya. Saya sangat bersyukur, terima kasih kepada Pak Ketum, khususnya Pak Jenderal Eko, Pak Waketum, Pak Jenderal Iskandar Sitompul, dan Pak Sekjen, Pak Riano, yang tidak ketinggalan, yang sangat saya hormati, saya banggakan, Ibu Kartini adalah adik daripada Bapak Luhut Panjaitan ya.
Sekali lagi salam hormat, terima kasih yang sangat, saya nggak ngerti lagi apa yang saya akan sampaikan. Buat khusus Pak Luhut, kami sudah ada kesini, sudah melihat semua kerja nyata dari Pak Jokowi. Semoga Pak Prabowo dan Mas Gibran yang akan melanjutkan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Makasih banyak. Oke, jangan dikat dulu. Ada yang kurang nggak Pak Kadis? Menurut saya sudah semua. Ada yang kurang nggak kira-kira? Saya Sudah sangat cukup. terharu Kayaknya ya. Bapak mendingan ini Pak. Oh. Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Enggak. Karena masalahnya Eh? tim Pandawa 5 bisa hadir di desa. Udah kan dari tadi rekam aja nggak apa-apa. Dari tadi nggak ada yang ngomong loh nih Ibu di Pandawa Saya 5. salah satu Eh. Pandawa 5. Jadi Kriya ini bukan karena kuat gagah kita, Ibu Ketua Umum yang masuk di tim Pandawa 5 bisa hadir di desa Nangamatu khususnya, dan pada umumnya di Telemandau dengan kesibukan jadwal beliau yang luar biasa padat, dan ini seperti mimpi, ya, seperti mimpi. Nyata Pak. Ya, Nyata. tapi kenyataan, Nyata. ya kan gitu, bisa hadir gitu kan. Nah, mudah-mudahan kehadiran Ketua Umum bersama dengan Sekjen setelah pulang dari tempat ini tidak lagi mendengar berita hanya katanya, tetapi memang ada apanya dan kenyataannya memerlukan perhatian khusus buat daerah-daerah yang memang di pelosok. Ini yang kita dambakan, ini yang kita rindukan selama ini. Dan karena saya mantan camat, jadi betul-betul saya hadir tengah-tengah masyarakat, bagaimana penderitaan mereka, terutama tadi seperti disampaikan oleh Pak Kades, selain infrastruktur jalan, kendaraan listrik, tetapi juga sinyal yang diperlukan. Nah, ini yang sangat kita dambakan selama ini. Oke, Sampai dan sedikit untuk sahabat tani dulu. Oke, dan sekarang sebagai closing statement 2 menit dari Ibu Ketum, silakan. Tadi mungkin ada yang ketinggalan ya, bukan ketinggalan, memang kita sengaja. Saya sebagai Ketua Umum Sahabat Tani, yang mana tadi saya cuma mau melihat kegiatan dari Bapak DPD Sahabat Tani Kabupaten Lamandau. Ternyata sampai sini banyak yang kami dapatkan ya. Khususnya untuk para petani yang ada di Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau, kami sudah turun, sudah melihat semua. Insya Allah kami akan tetap membina, yang mana kami tetap akan memperhatikan terutama bibit, pupuk, dan pasar. Tentunya juga nanti mungkin kami akan usahakan bantuan-bantuan seperti alat-alat pertanian khususnya ya. Mudah-mudahan semua petani-petani yang ada di Kabupaten Lamandau khususnya sampai ke desa-desa semua sehat ya. Kami akan tetap akan membantu program itu melalui Bapak Ketua DPD Sahabat Tani Lamandau. Mungkin gitu aja Pak. Pak Kades, 1 menit 2 menit. Baik, terima kasih. Dengan lewatnya organisasi Sahabat Tani Indonesia, harapan kami bahwa masyarakat Dayak Tomun Kabupaten Lamandau adalah sistem berladang membakar dan merupakan kearifan lokal, dan mohon juga direvisi aturan agar kami juga untuk berladang tidak dilarang untuk membakar. Nah, membakar ini tidak perlu dikhawatirkan karena kita sudah turun temurun. Artinya tidak perlu dikhawatirkan, apinya tidak akan kemana-mana. Namun kita sudah buat satu jadwal yang sudah betul-betul yang sudah dilakukan selama ini. Nah, dengan adanya berladang berpindah memang merupakan ciri khas Dayak Tomun di Kota Lamandau. Ini turun temurun kita lakukan. Nah, dengan adanya aturan dari pemerintah larang membakar, ini membuat masyarakat jadi takut. Oleh sebab itu mohon juga pertimbangan dari pemerintah pusat agar membuat regulasi keberpihak terhadap masyarakat. Tanpa mereka berladang, pencarian masyarakat pedalaman untuk mendapatkan beras sangat susah. Nah, dengan berladanglah mereka akan mendapatkan beras, sehingga untuk ekonomi mereka juga akan menunjang untuk perekonomian mereka untuk menyalurkan anak dan sebagainya. Mungkin itu harapan kita. Ya, ini bagian dari perjalanan, dan kita sudah dengar tadi harapan, gagasan. Ya, saya sebagai Sekjen Petani Perhimpunan Penyangga Tatanan Negara Indonesia mensupport apapun yang dilakukan oleh Pak Kadis dan para Kadis di sini, dan para tokoh masyarakat dan para pengusaha yang memang benar-benar peduli untuk kemajuan Lamandau khususnya Kalimantan Tengah. Dan saya hanya bisa sedikit menyampaikan, rekaman ini akan saya jadikan film dokumenter dan nanti akan saya potong-potong per segmen, kenapa agar bisa langsung disampaikan kepada beberapa pihak punten. Nah, mungkin nanti akan saya japri dari teman-teman di kementerian, ya para pengusaha juga yang ada di Jakarta, ya,
agar bisa lebih tahu gitu, paham betul apa yang sebetulnya ada di belahan Indonesia yang dikatakan Kabupaten Lamandau ini. Saya Raja Karya mengucapkan terima kasih.